Informasi yang terukir di kuil terlama di dunia ini dikaitkan dengan bukti time travel, di mana si penjelajah waktu membawa alat yang mirip tas ini. Atau ada juga yang menyambungkan bahwa tas ini memiliki sebuah kepingan teknologi yang terlupakan di masa lalu. Dan ini menghasilkan tahun 2000 Masehi, 4350 sebelum Masehi, 10950 sebelum Masehi, dan 18000 sebelum Masehi, plus atau minus 250 tahun. Tahun 10950 Masehi tidak hanya bertepatan dengan pembangunan dan pendudukan ritual Göbekli Tepe, tetapi juga bertepatan dengan perkiraan rentang tanggal tumbukan Younger Dryas. Jika ini memang terjadi, pengaruh luar bumi adalah penjelasan populer lainnya yang mengkaitkan Göbekli Tepe dengan teori astronot kuno, yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa mengunjungi bumi dan memberikan pengetahuan atau bantuan dalam membangun situs tersebut, dan kabar bahwa situs ini terhubung dengan Taman Eden. Kisah mengerikan tentang dampak komet apokaliptik diduga terukir di pilar-pilar kuil paling awal yang diketahui sebagai Göbekli Tepe di Turki Selatan yang didirikan oleh manusia sekitar 11-12 ribu tahun yang lalu, yang artinya berumur 6.000 tahun lebih tua dari situs Stonehenge di Inggris. Penggalian situs ini selama 2 dekade terakhir telah mengungkap megalit yang diukir dengan penggambaran hewan dan manusia, mendorong mundur garis waktu peradaban manusia, dan menarik para peneliti yang berharap untuk menguraikan makna piktogram yang membingungkan ini. Apalagi situs ini dibangun saat masa manusia masih menjadi pemburu dan pengumpul. Nampak mustahil rasanya jika ada bangunan yang diduga kuil tertua yang dibangun oleh manusia prasejarah yang bahkan belum mengenal bercocok tanam. Göbekli Tepe is the smoking gun of a lost civilization. Because it confirms that at the time of the last ice age, there was high culture existing in the world. We need to know about our origins. We need to know our destiny. And all of it lies under the surface of Göbekli Tepe. Penemuan Göbekli Tepe pada tahun 1990-an oleh arkeolog Jerman Klaus Schmidt menentang pemahaman tradisional tentang revolusi Neolitik, di mana masa yang merupakan peralihan dari masyarakat pemburu pengumpul ke pertanian dan kehidupan menetap. Klaus Schmidt has the sediment layers of the site radiocarbon dated. Stone structures could be as much as 12,000 years old, more than 5,000 years older than mankind's first known civilization in Mesopotamia. Dugaan Göbekli Tepe adalah sebagai kuil pemujaan, bukan pemukiman, karena di sekitarnya tidak ditemukan rumah atau pemukiman. Saat penggalian pun yang ditemukan adalah 15.000 tulang binatang spesies liar seperti babi hutan, burung nasar, bebek dan domba, dan semuanya sudah dimasak. Entah ini untuk dimakan oleh mereka atau dipakai sebagai persembahan. Dugaan ini juga mengarahkan pada situs manusia pemburu dan pengumpul yang nomaden. Namun jika kita menarik kesimpulan, seharusnya bangunan megalitikum ini dibangun oleh manusia prasejarah setelah mereka justru meninggalkan pola hidup nomaden dan menetap di suatu wilayah. Dan jika ingin berbicara tentang pemujaan, agama atau kepercayaan, itu biasanya muncul setelah mereka menetap. Namun anehnya, nampaknya situs ini muncul justru sebelum mereka menetap. Because we'd never before known or imagined even that simple hunter-gatherers could produce such spectacular monumental structures. We've always assumed that hunter-gatherers were capable of producing wonderful works of art, rock art, cave art and things like that, but we never imagined to make monumental constructions like Göbekli Tepe. Situs Göbekli Tepe terdiri dari batu-batu berukir besar dan relief rumit yang menunjukkan tingkat kecanggihan yang sebelumnya tidak dimiliki masyarakat pada masa itu. Penjelasan paling populer di balik teori peradaban kuno yang maju adalah penjelasan utama dalam teori konspirasi, yaitu bahwa Göbekli Tepe adalah karya peradaban kuno yang maju. Peradaban ini diperkirakan memiliki pengetahuan dan teknologi yang jauh melampaui apa yang diketahui secara historis pada periode tersebut. Para pendukung teori ini berargumen bahwa kecanggihan arsitektur dan astronomi seperti ini tidak mungkin muncul secara spontan, melainkan mengindikasikan babak yang terlupakan atau tersembunyi dalam sejarah manusia. Pengaruh luar bumi adalah penjelasan populer lainnya yang mengkaitkan Göbekli Tepe
dengan teori astronot kuno yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa mengunjungi bumi dan memberikan pengetahuan atau bantuan dalam membangun situs tersebut, dan kabar bahwa situs ini terhubung dengan Taman Eden. Peradaban pra-Holocene atau pengunjung luar bumi. The archaeologist Schmidt himself referred to them as the celestial ones or the celestial ancestors. And we have to ask if these are depictions of the extraterrestrial gods at Göbekli Tepe. Teori ini sering merujuk pada keselarasan struktur astronomi dan kompleksitas ukiran sebagai bukti pengetahuan yang tidak mungkin tercapai pada saat itu tanpa bantuan pengetahuan dari luar bumi. Beberapa ahli teori percaya bahwa Göbekli Tepe menyimpan rahasia tentang asal-usul umat manusia yang sebenarnya, hilangnya teknologi canggih dari peradaban sebelumnya, atau bukti peristiwa bencana yang mengubah sejarah awal manusia. Hal ini mencakup teori tentang banjir global atau dampak komet yang diduga selamat yang dicatat oleh situs ini. Dalam studi terkini yang diterbitkan dalam jurnal Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Insinyur Kimia Universitas Edinburgh Martin Sweatman dan Pascasarjana Bioteknologi Dimitrios Sikritsis mengusulkan bahwa ukiran tersebut memperingati kehancuran yang disebabkan oleh tumbukan komet, ledakan udara, atau hujan meteor yang merusak sekitar 12.900 tahun yang lalu. Dampak hipotesis ini dianggap sebagai kemungkinan penyebab periode pendinginan Global Youngest Dryas atau Trias Muda yang berlangsung dari 12.900 hingga 11.700 tahun yang lalu. Meskipun ada banyak perdebatan mengenai apakah peristiwa ini benar-benar terjadi atau apakah ini dapat menjelaskan periode pendinginan tersebut, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa revolusi Neolitikum yang ditandai dengan munculnya pertanian dan negara kota atau perubahan gaya hidup yang menghasilkan peradaban modern yang dipicu oleh suhu rendah Younger Dryas yang menghabiskan sumber makanan pemburu pengumpul dan memaksa masyarakat kuno untuk mulai bercocok tanam di pemukiman untuk bertahan hidup. Sweatman dan Sikritsis berspekulasi bahwa piktogram Göbekli Tepe mungkin merupakan catatan kontemporer dari momen penting dalam sejarah manusia ini. Dan di tengah hipotesis ramalan tersebut, jika kita perhatikan di batu burung Nasar yang juga dikenal sebagai pilar 43 yang berada di area kandang D, batu tersebut dihiasi dengan berbagai simbol hewan, termasuk kalajengking, ibex, dan banyak burung dalam berbagai pose. Di bagian bawah pemandangan tersebut terdapat gambar samar seorang pria tanpa kepala, sementara bagian atasnya dibatasi dengan gambar-gambar besar berbentuk beberapa tas tangan. Telah diklaim bahwa relief tas tersebut muncul pada patung-patung yang dibuat oleh bangsa Asyur di Irak modern, serta penggambaran ras dewa yang disebut Anunnaki yang dibuat oleh peradaban Sumeria yang tinggal di dekatnya. Ukiran ini juga muncul pada seni yang menunjukkan dewa Quetzalcoatl di Meksiko kuno. Di dalam situs web Ancient Code menyatakan bahwa tas misterius tersebut menyoroti kesamaan lain antara para dewa yang digambarkan dalam budaya-budaya yang lain. Tas ini dapat dilihat pada gambar-gambar ukiran di seluruh dunia, termasuk di salah satu candi di Indonesia. Tas yang terukir di kuil terlama di dunia ini dikaitkan dengan bukti time travel, di mana si penjelajah waktu membawa alat yang mirip tas ini, atau ada juga yang menyambungkan bahwa tas ini memiliki sebuah kepingan teknologi yang terlupakan di masa lalu. Teori lainnya adalah tas ini berisi benih tumbuhan yang awalnya bermula dari Gunung Ararat di mana kapal Nuh berlabuh dari banjir besar, dan benih-benih ini adalah sebagai simbol awal kehidupan baru yang merupakan metafora dari awal semua peradaban yang dimulai di seluruh dunia setelah adanya bencana besar. In the story of Noah's Ark, we're told that after the deluge, Noah's Ark lands at Mount Ararat in eastern Turkey, not far from Göbekli Tepe, almost as if it's a record of Noah's Ark itself. Perhaps Göbekli Tepe is the place where Noah and his descendants disembarked. Selain gambaran tas yang menjadi tanda tanya besar, gambaran yang menarik hewan-hewan tentu saja telah memicu banyak spekulasi, termasuk gagasan bahwa hewan-hewan dalam pilar 43 ini merupakan perwakilan zodiak dari konstelasi kuno. Sweatman dan Sikritsis mengusulkan bahwa kalajengking yang khas dapat berkolerasi dengan konstelasi Scorpio, sementara gambar seperti bebek dengan Libra dan simbol serigala ini dihubungkan dengan lupus. Bentuk melingkari bagian tengah mewakili matahari dalam interpretasi tersebut.
Jika dilihat dengan cara ini, keseluruhan batu menjadi penanda tanggal saat matahari dan rasi bintang yang digambarkan sejajar, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, menjadikan Göbekli Tepe sebagai observatorium astronomis sekaligus situs keagamaan. Tim tersebut kemudian menghitung kapan susunan langit yang digambarkan pada batu ini dalam sejarah manusia. Dan ini menghasilkan tahun 2000 Masehi, 4350 sebelum Masehi, 10.950 sebelum Masehi, dan 18.000 sebelum Masehi, plus atau minus 250 tahun. Tahun 10.950 Masehi tidak hanya bertepatan dengan pembangunan dan pendudukan ritual Göbekli Tepe, tetapi juga bertepatan dengan perkiraan rentang tanggal tumbukan Younger Dryas, jika ini memang terjadi. Tim tersebut juga menduga bahwa ukiran pria tanpa kepala ini bisa jadi merupakan dramatisasi dari mungkin hari terburuk dalam sejarah manusia sejak berakhirnya zaman es atau bencana hipotesis Younger Dryas tersebut. Pertanyaannya, apakah masyarakat kuno Göbekli Tepe mencoba memperingatkan masa depan tentang konsekuensi perubahan iklim yang menghancurkan sejak awal prasejarah? Ini adalah spekulasi yang masuk akal, namun tentunya penelitian lebih lanjut tentang situs dan keanehan perlu dilakukan untuk membuktikannya. Masalah dengan hipotesis ini telah ditunjukkan dalam sebuah artikel di The Telegraph, situs web yang dikurasi oleh staf penelitian dan penggalian Göbekli Tepe yang ditulis oleh arkeolog Jens Northrop yang berpendapat bahwa kertas tersebut mengambil makna simbolis. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa hal ini dapat dibuktikan misalnya dengan manusia tanpa kepala pada tiang pilar 43 yang ditafsirkan sebagai simbol kematian dan kepunahan massal. Di mana di dalam makalah ini juga menyeratkan narasi yang jauh lebih kompleks di balik relief-relief tersebut. Bahkan Northrop mengatakan ada lebih banyak lagi relief di kedua sisi sempit pilar 43 yang sama sekali tidak diberi komentar di dalam artikel tersebut. Mungkinkah pilar-pilar di Göbekli Tepe ini berisi kisah awal tentang penciptaan dan juga ramalan akan musnahnya manusia di masa depan? If I were to be a visitor from another planet and I wanted to leave behind a calling card indicating where I came from, then I would build structures with the precise alignment of a constellation of my home star system. Teachers who were at Göbekli Tepe came from Cygnus. Apakah para arkeologis sebenarnya mengetahui rahasia dalam membaca ukiran Göbekli Tepe yang justru mengungkap kebenaran yang mungkin melemahkan fondasi berbagai narasi sejarah, agama, dan budaya yang telah lama dianut oleh masyarakat? Namun haruslah kita mengesampingkan kemungkinan akan benarnya sebuah awal terjadinya kehidupan serta ramalan masa depan yang dituliskan oleh manusia prasejarah zaman dahulu. Mungkin kita juga harus bertanya, dari mana mereka mendapatkan pengetahuan tersebut? Apakah tulisan-tulisan ini mereka dapat dari entitas yang memiliki intelijensia tinggi di masa lalu? Silakan tulis teori menarikmu di kolom komen.